Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang rancangan database dari aplikasi perpustakaan yang telah kami buat. Di dalam kelompok ini termasuk saya, nama Indra Baskoro Cahaya Ramadan, NIM saya 19112900, dan 4 rekan saya lainnya ialah Saya Nurazmi Aprilia dengan NIM 19112884. Saya Rahmat Bintur Cahyo dengan NIM 19112863. Saya Reni Aprilia Sakti dengan NIM 19112896. Saya Syarif Nur Wahid Jailani dengan NIM 19112861. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dari aplikasi perpustakaan. Langsung saja. Pertama di sini ada entitas kelas yang memiliki atribut ID kelas sebagai primary key. Selanjutnya ID kelas berelasi dengan memiliki siswa dengan kardinalitas one to many. Selanjutnya di entitas siswa ini terdapat atribut ID kelas yang merupakan foreign key dari entitas kelas. Selanjutnya ada NIS sebagai primary key dari entitas siswa. Selanjutnya siswa berelasi menjadi pengunjung dengan kardinalitas one to one. Di pengunjung ini ada atribut NIS yang merupakan foreign key dari entitas siswa ini. Selanjutnya siswa berelasi melakukan peminjaman dengan kardinalitas one to many. Jadi di entitas peminjaman ini terdapat ID pinjam sebagai primary key dan juga NIS dan ID buku yang merupakan foreign key dari siswa, dan juga di sini ada buku. Selanjutnya ada admin. Admin berelasi dengan peminjaman. Jadi admin melayani peminjaman dengan kardinalitas one to many. Di admin ini ada atribut username sebagai primary key. Selanjutnya admin berelasi melayani pengembalian dengan kardinalitas sama dengan peminjaman, yaitu one to many. Di pengembalian ini terdapat ID pengembalian sebagai primary key dan juga ID pinjam dan username yang merupakan foreign key dari entitas peminjaman dan juga admin. Selanjutnya peminjaman berelasi melakukan pengembalian dengan kardinalitas one to one. Dan selanjutnya admin berelasi memasukkan kas dengan kardinalitas one to many. Di kas ini terdapat ID kas sebagai primary key dan juga username dan ID pengembalian sebagai foreign key dari pengembalian dan juga admin. Selanjutnya ada pengembalian berelasi didapatkan kas dengan kardinalitas one to one, seperti itu. Selanjutnya peminjaman berelasi dengan buku dengan relasi dipinjam dengan kardinalitas one to many, seperti itu. Di buku ini terdapat ID buku sebagai primary key dan juga ID rak dan ID kategori sebagai foreign key dari sini, ID kategori dan juga ID rak di sini. Oke, selanjutnya buku berelasi memiliki kategori dengan kardinalitas one to many atau satu kategori memiliki banyak buku, seperti itu. Di kategori ini terdapat ID kategori sebagai primary key. Selanjutnya yang terakhir di sini buku berelasi memiliki rak buku dengan di sini kardinalitasnya sama seperti kategori, yaitu one to many. Dan di rak buku ini terdapat ID rak, atribut ID rak sebagai primary key. Normalisasi database perpustakaan.
Di sini sudah terdapat tabel anormal di mana di dalam tabel anormal ini terdapat kolom dengan data yang sama, yaitu ID kelas, lalu ID kategori, dan juga ID rak. Selanjutnya dilakukan normalisasi tahap pertama 1NF sehingga didapatkan tabel seperti ini, di mana tadi yang ID kelas ada 2 kolom menjadi hanya 1 kolom, dan juga ID kategori dan ID rak yang tadi ada 2 kolom sekarang menjadi 1 kolom. Selanjutnya normalisasi tahap kedua atau 2NF. Di sini didapatkan 3 tabel, lalu kemudian selanjutnya normalisasi 3NF atau normalisasi tahap ketiga. Di sini didapatkan tabel kelas, tabel rak buku, dan tabel kategori, di mana pada tabel buku, data buku, ID kategori, ID rak bergantung pada ID buku. Lalu kemudian pada tabel siswa, data siswa dan ID kelas bergantung pada NIS. Sehingga hasil akhir dari normalisasi tahap ketiga didapatkan ID pengembalian, ID pinjam, tanggal dikembalikan, denda, dan operator kembali. Di mana dari ID pinjam kita mendapat di dalamnya terdapat data siswa dari NIS dan data buku dari ID buku. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi tabel. Nah, relasi tabel itu isinya adalah entitas satu tabel, dan di dalamnya itu ada atribut dan kolom. Jadi ini adalah relasi tabelnya yang udah dari ERD dan normalisasi yang telah dibuat. Jadi di sini itu ada tabel buku. Nah, tabel buku ini ada atribut, yaitu ID buku, judul, pengarang, penerbit tahun terbit, tempat terbit, total halaman, ISBN, stok, ID kategori buku, ID rak, dan deskripsi. Nah, di sini itu ada foreign key-nya, yaitu ID kategori. Nah, kenapa jadi foreign key? Karena kolom ID kategori ini merujuk ke kolom ID kategori yang berada di tabel kategori buku. Nah, ID kategori ini yang berada di dalam tabel kategori buku itu disebut dengan primary key. Nah, terus di sini ada foreign key juga, yaitu ID rak. Nah, kenapa foreign key? Karena kolom ID rak ini merujuk ke kolom ID rak yang berada di tabel rak buku. Jadi kolom ID rak ini disebut dengan primary key. Terus di sini itu ada tabel siswa. Nah, tabel siswa ini ada beberapa atribut, yaitu NIS, nama, ID kelas, tahun angkatan, jenis kelamin, nomor telepon, status, alamat, maksimal pinjam. Nah, terus di sini tuh ada foreign key, yaitu ID kelas. Kenapa ID kelas itu sebagai foreign key? Karena dia itu merujuk ke kolom ID kelas yang berada di tabel kelas. Nah, jadi ID kelas ini sebagai primary key. Di sini itu ada peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini ada beberapa atribut, yaitu ID pinjam, NIS, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, lama pinjam, telat, jumlah pinjam, update tanggal, dan operator admin. Di sini itu ada beberapa foreign key. Jadi ada foreign key NIS. Nah, NIS, kenapa foreign key disebut foreign key? Karena kolom NIS ini tuh merujuk ke
merujuk ke kolom NIS yang berada di tabel siswa. Nah, jadi kolom NIS ini tuh disebut dengan primary key. Terus di sini ada ID buku. Nah, ID buku ini sebagai foreign key karena dia itu merujuk ke kolom ID buku yang berada di tabel buku. Nah, jadi kolom ID buku yang berada di tabel buku ini disebut dengan primary key. Terus di sini ada operator admin sebagai foreign key karena kolom operator admin ini tuh merujuk ke kolom username yang berada di tabel admin. Nah, jadi kolom username ini sebagai primary key. Terus di sini tuh ada pengembalian. Nah, dalam tabel pengembalian ini tuh ada beberapa atribut, yaitu ID pengembalian, ID pinjam, operator admin, tanggal dikembalikan, dan denda. Jadi di sini tuh ada foreign key, ada ID pinjam. Nah, kenapa? Karena kolom ID pinjam ini merujuk ke kolom ID pinjam yang berada di tabel peminjaman. Nah, jadi kolom ID pinjam ini sebagai primary key. Nah, terus ada operator admin. Nah, operator admin ini sebagai foreign key karena kolom operator admin ini merujuk ke kolom username yang berada di tabel admin. Nah, jadi username ini tuh sebagai primary key. Nah, terus di sini itu ada tabel kas. Jadi tabel kas itu ada beberapa atribut, yaitu ada ID kas, nofaktur, pemasukan, pengeluaran, keterangan, operator admin, dan ID pengembalian. Nah, di situ ada operator admin sebagai foreign key karena di kolom username di tabel admin itu merujuk ke sini. Jadi username itu sebagai primary key. Nah, terus di sini ada ID pengembalian. Nah, jadi ID pengembalian itu sebagai foreign key karena merujuk ke kolom ID pengembalian yang berada di tabel pengembalian. Nah, jadi ID pengembalian ini tuh disebut dengan primary key. Di sini saya akan menjelaskan dari query DDL dari rancangan database aplikasi perpustakaan. Untuk query-nya sendiri sini sudah saya siapkan. Untuk pertama-tama kita buat dulu database-nya dengan perintah create database perpustakaan. Kita create dulu. Nah, untuk di bawah ini fungsinya dia untuk menyimpan file-nya di local disk D dengan foldernya SBD. Oke, selanjutnya kita akan gunakan dulu database yang telah kita buat tadi dengan perintah use perpustakaan. Oke, di sini sudah berubah jadi perpustakaan. Kita cek dulu database-nya. Selanjutnya di sini kita buat tabel. Di sini ada beberapa tabel yang akan kita buat. Oke, kita buat dulu di sini tabel admin. Fungsinya dia nanti sebagai user adminnya. Untuk kolomnya sendiri dia ada username, nama, email, password, nomor telepon. Untuk username ini dia sebagai primary key nanti bakalan direlasikan ke tabel peminjaman, pengembalian, sama ke tabel kas. Oke, lanjut. Di sini kita akan buat yang kedua, buat tabel kategori buku. Kita buat tabel rak buku yang untuk tabel kategori buku untuk rak buku ini. Di sini dia memiliki dua kolom. Untuk kategori buku dia memiliki kolom ID kategori dengan tipe data small int sebagai primary key. Dia auto increment. Di sini kategori keterangan kategorinya apa dengan tipe datanya varchar. Sama halnya dengan kategori buku, rak buku juga sama kurang lebih. Nanti sini juga kita buat increment. Nah, lalu di sini ada keterangan rak buku, nama raknya. Nah, untuk ID kategori sama ID rak ini nanti bakalan direlasikan ke tabel buku. Nah, ini bisa kita lihat di sini ID kategori, ID rak, dia foreign key, dia relasinya ke kategori buku, ID kategori. Sini ada rak buku, ID kategori. Nah, untuk kolom lainnya itu berupa ID buku, judul, pengarang, penerbit, ada tahun terbit, tempat terbit, total halaman, ISBN, stok, nah, sama deskripsi ini terakhir. Oke, kita buat aja langsung. Untuk ID buku kita buat primary key.
karena nanti dia akan kita relasikan ke tabel ini peminjaman. Oke, lanjut. Untuk tabel buku ini fungsinya dia untuk menampung data buku. Lanjut ke tabel kelas. Tabel kelas dia memiliki 2 kolom, diantaranya ada ID kelas dengan tipe data Smallin untuk kita auto increment nantinya. Di sini juga primary key. Di sini ada ada kolom kelas, Nah, nanti ID kelas ini bakalan kita relasikan ke tabel siswa. Yang dimana sini ada ID kelas Smallin, Foreign key. Nah, ini sini dia relasinya ke tabel siswa dia. Dari kelas ke tabel siswa. Untuk tabel siswa sendiri dia memiliki beberapa kolom, diantaranya NIS, nama, terus tahun angkatan, jenis kelamin, nomor telepon, status, alamat. Nah, untuk ID kelas tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, langsung saja kita buat tabel siswa. Dia punya error karena ini belum dibuat. Oke, komplit. Kita buat baru. Oke, bisa kita cek. Oke, siswa komplit. Lanjut, di sini ada tabel pengunjung. Tabel pengunjung nanti fungsinya dia hanya untuk menampilkan informasi saja bahwa siswa itu melakukan kunjungan ke perpustakaan, contohnya gitu. Nah, untuk tabel siswa ini dia di sini kolom di sini dia berelasi ke siswa NIS. Jadi kita ngambil dari tabel NIS, dari tabel siswa relasinya. Nah, terus ini ada tanggal, terus ada keperluan, ya keperluannya untuk apa? Kita buat langsung dari tabel pengunjung. Oke, sukses. Selanjutnya sini ada tabel peminjaman, ada tabel pengembalian. Untuk tabel peminjaman di sini untuk yang berelasi, di sini ada operator pinjam sama ada ID buku. Nah, di sini untuk kolom lainnya sini ada ID peminjaman, ada NIS, ada tanggal pinjam, tanggal kembali, terus ada telat sama ada jumlah pinjam. Nah, oke, jika sudah kita create. Fungsinya tabel peminjaman ini berfungsi untuk menampung data dari peminjaman. Nah, kalau untuk pengembalian ini fungsinya, untuk tabel pengembalian ini fungsinya untuk menampung data pengembalian, yang dimana di sini kita buat ID pengembalian sebagai primary key. Primary key nanti ID pengembalian ini kita ambil untuk diolah dendanya ini, masuk ke dalam kas. Jadi ID pengembalian nanti akan berrelasi ke tabel kas dia. Oke, sini ada ID peminjaman, ya ini didapat dari relasi dari tabel peminjaman dengan ID pinjam, dengan kolom ID pinjam maksud saya. Nah, terus sini ada tanggal dikembalikan dengan tipe data DTM, sini ada denda sama ada operator kembali. Nah, ini diambil dari relasi tabel admin dengan kolomnya username. Lanjut ke kas. Kas ini fungsinya dia untuk menyimpan data kas masuk yang dihasilkan dari denda ini. Dihasilkan dari denda pada tabel pengembalian. Oke. Untuk tabel kas ini dia memiliki beberapa kolom, diantaranya dia ada ID kas, nomor faktur, pemasukan, pengeluaran, keterangan, sama ID pengembalian. Nah, ID pengembalian ini diambil dari relasi tabel pengembalian, kolom ID pengembalian. Nah, untuk operatornya sendiri sama halnya dengan peminjaman sama pengembalian, operatornya dia diambil dari relasi tabel admin dengan kolom username. Kita buat pengembalian dulu. Oke, sukses. Kita buat tabel kas. Oke, sukses, kita cek. Oke, udah lengkap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DML, select atau retrieving data, dan juga join yang digunakan oleh database aplikasi kami.
Baik, kita ke bagian DML dulu. Di sini ada beberapa insert yang sudah saya buat dan sudah saya eksekusi juga, yaitu menginsert data pada tabel admin, kategori buku, rak buku, tabel buku itu sendiri, kelas, siswa, pengunjung, peminjaman, pengembalian, dan kas. Karena di sini sudah saya eksekusi semua, jadi tidak akan saya eksekusi kembali, tapi di sini saya akan menjelaskan dua perbedaan yang digunakan, yaitu untuk insert kas. Nah, di sini pada tabel kas kami menggunakan dua cara untuk memasukkan datanya. Yang pertama adalah yang langsung seperti ini yang umum digunakan. Jadi kita tidak perlu menyebutkan atribut atau kolom yang digunakan pada entitas atau tabel tersebut. Jadi kita cukup menginputkan langsung datanya saja, yang penting sudah urut dan terisi semua datanya. Kemudian yang kedua, yaitu kita dengan menyebutkan setiap atribut atau kolom yang ingin kita input datanya. Nah, di sini kita perlu menggunakan ini jika kita ingin mengosongkan salah satu atribut. Nah, selanjutnya kita lihat dulu datanya apakah sudah masuk semua. Di sini kita coba select 4 data dulu, admin, kategori buku, rak buku, dan buku itu sendiri. Kita eksekusi, lalu kita lihat datanya. Di sini dapat kita lihat, di sini ada data admin, kategori buku, rak buku, dan juga data buku itu sendiri. Berarti sudah berhasil diinputkan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat data dari kelas dan siswa. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat kembali data dari transaksi. Transaksi di sini ada pengunjung yang berkunjung, mengisikan data, peminjaman, pengembalian, dan kas. Kita lihat kembali di eksekusi, kemudian kita lihat datanya. Nah, di sini ada data pengunjung, kemudian peminjaman buku, pengembalian buku, dan juga kas. Nah, baik, selanjutnya setelah kita melihat sudah bahwa seluruh data sudah dimasukkan ke dalam database, selanjutnya di DML sendiri ada fungsi update. Kita select dulu, select from siswa. Nah, di sini dapat kita lihat ada 16 data siswa. Nah, di sini kita ingin mengupdate dari tabel siswa, mengeset namanya adalah Januar, yang mana siswa yang bernama Jeffrey. Jadi kita cari dulu. Nah, di sini ada data siswa bernama Jeffrey. Ini akan kita update namanya menjadi Januar. Kita update dulu, dieksekusi. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita cek kembali data siswanya apakah sudah berhasil. Nah, sudah berhasil ya, tidak ada lagi nama Jeffrey. Sekarang dia berganti menjadi namanya Januar. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi ada klausa delete untuk DML, yaitu untuk menghapus data. Nah, di sini dapat kita lihat data kas yang sudah kita inputkan. Di sini ada ID yang ke-7 dengan nomor fakturnya 000007. Nah, di sini kita ingin menghapus data ini. Baik, kita akan menghapusnya, yaitu kita akan menghapus data dari tabel kas yang mana nomor fakturnya adalah dengan query sekian. Seperti itu. Sekarang kita coba eksekusi. Kemudian kita coba lihat kembali datanya. Nah, nomor faktur 0007 sudah dihapus. Seperti itu. Baik, selanjutnya sekarang kita masuk ke retrieving data dan join. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu menampilkan data pengeluaran atau pemasukan kas yang nominalnya kurang dari 20.000. Nah, sini kita coba eksekusi, kita lihat informasi apa yang didapatkan. Nah, dapat kita lihat di sini datanya ya. Mungkin ada yang bingung, kenapa di sini 50.000 masih bisa masuk ke dalam data. Jadi karena or itu artinya salah satu syarat terpenuhi, maka dia akan menampilkan data tersebut. Nah, di sini kan salah satu syaratnya terpenuhi, yaitu pengeluarannya kurang dari 20.000, sehingga dia akan tetap menampilkan datanya. Nah, di sini jika kita ingin benar-benar menampilkan seluruh data dari pengeluaran atau pemasukannya kurang dari 20.000, kita akan menggunakan klausa N. Nah, di sini kita coba eksekusi, kita akan lihat perbedaannya. Nah, maka di sini dia benar-benar hanya akan menampilkan yang pemasukan atau pengeluarannya kurang dari 20.000. Selanjutnya, di soal selanjutnya ada menampilkan data dari tabel kas yang pemasukannya antara 10.000 sampai 50.000. Nah, di sini kalau antara, dia akan menggunakan klausa between. Kita lihat di sini hasilnya.
Nah, di sini yang ditampilkan hanya 25.000 dan 50.000 untuk pemasukan, karena yang ingin kita tampilkan hanya data pemasukannya saja. Selanjutnya di sini ada soal yang ketiga, yaitu menampilkan data tanggal bertransaksi pada tabel pengembalian. Di sini kita akan menggunakan distinct, karena distinct itu untuk menampilkan data yang terdapat duplikat. Jadi nanti yang ditampilkan tidak menjadi duplikat. Misalnya dalam tabel pengembalian ini terdapat 4 transaksi pada tanggal 4 Januari 2021. Nah, kemudian jika kita menggunakan distinct, maka yang tampilkan hanya satu tanggal saja, seperti itu. Biarpun pada tanggal tersebut terjadi 3 transaksi. Nah, kita bisa lihat ya dengan dieksekusi. Nah, di sini tampilkan seluruh tanggal transaksi pembelian. Jadi ada tanggal 7, 12, dan 13. Selanjutnya yaitu menampilkan 3 data pemasukan terbanyak pada tabel kas. Kita dapat menggunakan query top order by. Order by itu tuh kita ingin mengurutkannya berdasarkan apa. Nah, jika kita ingin mengurutkan secara descending, kita harus menambahkan query descending DLSC terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba eksekusi. Nah, sudah ditampilkan ya 3 data pemasukan terbanyak. Selanjutnya yaitu menampilkan nama siswa yang karakter pertama hurufnya A. Nah, di sini kita akan menggunakan klausal like, karena huruf pertamanya yang A, di sini kita hanya perlu menggunakan A%. Nah, sekarang kita coba eksekusi. Maka akan ditampilkan seluruh data siswa yang huruf pertamanya A. Selanjutnya, di sini menampilkan jumlah siswa dari masing-masing kelas. Nah, di sini karena kita ingin menampilkan jumlah siswa, berarti kita di sini akan menghitung dari masing-masing siswa. Di sini yang akan dihitung adalah NIS-nya. Di sini kita akan menggunakan klausa group by apabila kita menggunakan fungsi agregat. Fungsi agregat sendiri di situ ada count, kemudian sum, kemudian average atau rata-rata, kemudian max nilai terbesar, min nilai terkecil. Nah, di sini kita coba eksekusi. Nah, di sini ditampilkan ya dari masing-masing ID kelas. ID kelas 1 jumlah siswanya ada 2 dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada menampilkan rata-rata pengeluaran pada tabel kas. Nah, di sini karena rata-rata berarti kita menggunakan klausa average. Nah, di sini kita coba lihat rata-rata pengeluarannya yaitu 1.666. Gitu. Selanjutnya di sini ada menampilkan total uang kas yang dimiliki. Nah, untuk total kita akan menggunakan klausa sum. Kita lihat di sini. Dapat kita lihat total uang terkininya adalah Rp72.000 dari hasil pengurangan total dari pemasukan dan juga pengeluaran. Jadi ditotalkan dulu pemasukan, kemudian ditotalkan pengeluaran, kemudian dikurangkan hasilnya tersebut. Selanjutnya di sini ada menampilkan jumlah pemasukan tertinggi, berarti kita akan menggunakan klausa next maksimal, select maksimal pemasukan. Pemasukan tertinggi. Kita lihat di sini pemasukan tertingginya sejauh ini adalah 50.000. Selanjutnya di sini kita sudah memasuki penggunaan fungsi join ya. Di sini kita sudah memasuki bagian join, menampilkan nama siswa yang meminjam buku terbanyak. Nah, di sini kan karena berarti di sini akan berelasi antara tabel siswa dan juga tabel peminjaman. Sehingga di sini kita akan menggabungkan informasi dari 2 tabel. Di sini kita akan menggunakan klausa inner join. Kenapa? Jadi di sini dia akan mengkombinasikan data dari tabel siswa dan juga data dari tabel peminjaman. Jika dari salah satu tabel itu tidak ada pasangannya, maka dia tidak akan menampilkan data dari tabel tersebut. Kita coba eksekusi. Nah, di sini akan ditampilkan nama siswanya yaitu Mahesa dengan jumlah pinjamnya yaitu 2. Kemudian selanjutnya di sini ada menampilkan nama siswa, judul buku yang dipinjam, dan tanggal ketika melakukan transaksi. Nah, di sini kita akan menggunakan inner join dan left join. Kita coba eksekusi. Nah, di sini tampilkan seluruh data siswanya berupa nama, judul, dan tanggal pinjam. Selanjutnya, di sini menampilkan jumlah buku yang pernah dipinjam siswa bernama Ayu. Having. Having ini sama dengan where, tapi having itu hanya bisa digunakan pada query yang menggunakan fungsi agregat. Nah, di sini kita coba eksekusi. Nah, ditampilkan data siswa bernama Ayu Lestari, jumlah pinjam bukunya 1.
Selanjutnya di sini menampilkan data siswa yang berkunjung ke perpustakaan. Nah, di sini query ini kita gunakan pada aplikasi untuk menampilkan pada buku pengunjung. Nah, kita eksekusi. Nah, sini tampilkan nih data siswanya. Panis, urutannya, kemudian nama, kemudian kelas, keperluan, dan tanggal. Selanjutnya, yang terakhir ada menampilkan seluruh judul buku yang ada dalam data rak buku. Nah, kita eksekusi. Sini saya menggunakan live join. Nah, kenapa saya menggunakan live join? Karena di sini kita berfokus yaitu data rak buku. Sehingga seluruh data rak buku akan ditampilkan. Kemudian kita juga akan melihat ada buku apa saja dalam rak tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat dalam rak bahasa Indonesia ada data buku sekian, tapi dalam rak buku seni budaya belum ada data buku yang diinputkan, sehingga dia nilainya adalah 0. Nah, jika menggunakan inner join, maka nanti data yang hasilnya 0 tersebut akan hilang. Kita coba eksekusi. Nah, dia hanya akan menampilkan data yang ada pasangannya saja. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.